Sahabat Anegas, gunung yang sedang saya daki ini adalah gunung tertinggi bagian Bandung Utara. Orang lebih mengenalnya dengan sebutan Bukit Tunggul, yang terletak di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Simak terus sampai selesai. Jangan kemana-mana ya, karena akan banyak informasi yang akan Anegasil paparkan secara detail dalam pendakian ini. Untuk menuju base camp Gunung Bukit Tunggul dari kota Bandung, cukup mudah sahabat. Bisa startnya dari Dago dengan jalur Dago Giri, terus ke Maribaya dan Jalan Raya Cibodas Bukit Tunggul. Dari situ sahabat tinggal temukan Desa Suntenjaya dengan patokan Gapura Kampung Pasir Angling. Atau selain masuk dari arah Dago, sahabat juga bisa mulai dari Jalan Setiabudi Bandung, melewati Terminal Ledeng yang seterusnya akan masuk dahulu ke Kecamatan Lembang. Dan ada jalur lain juga, yaitu jalur Ujung Berung Palintang Cibodas. Ketika menuju Kampung Pasir Angling, jalanannya tidak terlalu besar sahabat, namun cukup untuk kendaraan roda 4. Dari sini saja kita sudah bisa menyaksikan hamparan hijau kanan kiri dari kebun-kebun palawija warga. Ditambah lagi nuansa hangat dari matahari terbit di ujung bukit sana. Sekitar 10 menitan dari Gapura Kampung Pasir Angling, dan setelah melewati perkebunan dan permukiman warga, akhirnya kita sampai di base camp Bumi Perkemahan Bincarung, sekaligus area tiketing dan parkir ke berbagai destinasi wisata yang ada di daerah sini. Sini kita dihadapkan dengan 3 jalur ya sahabat. Jadi sahabat pakai 2 jalur ini untuk menuju ke puncak Bukit Tunggul. Karena kalau pakai jalur ini kita akan menuju ke Curug Batu Ngampar. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Di awal trek masuk hutan pinus, kita sudah disuguhkan dengan tanjakan dengan kemiringannya yang tidak terlalu terjal. Namun tanjakan ini cukup panjang sahabat. Anggap saja ini sebagai pemanasan ketika nanti menemukan trek-trek terjal dan menanjak yang lebih ekstrim. Akan mengikuti jalur yang biasa dipakai untuk trek motor trail. Kita akan coba lanjutkan perjalanannya dan akan saya informasikan bagaimana keseruan trek untuk menuju ke puncak Bukit Tunggul. Ayo sahabat.
Nah, dari sini kita akan ambil jalur yang lurus ke sebelah sana ya sahabat. Karena kalau jalur ke sini, kita tidak tahu ini arahnya akan kemana. Ayo kita lanjutkan sahabat untuk menuju ke puncak Bukit Tunggul. Sudah sampai di pos pertama jalur pendakian ke puncak Bukit Tunggul, dan di sini kita akan mengambil arah jalur kiri ya sahabat, karena kalau ke jalur kanan kita tidak tahu itu akan menuju ke arah mana dan kemungkinan kita akan tersesat. Jadi untuk jalur pendakian ke Bukit Tunggul ini memang minim sekali arah atau petunjuk. Di sini pun bisa kita lihat panahnya itu menunjukkan ke arah kanan sebenarnya, tapi kalau lihat dari sini itu ada pita merah dan pita kuning. Dan kita akan mencoba lanjutkan untuk menuju ke arah puncak Bukit Tunggul dengan memakai jalur atau trek kiri. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Tengah perjalanan, kita bertemu dengan pendaki lainnya. Kami pun meluangkan waktu sambil berkenalan dan membahas jalur menuju ke puncak. Di jalur menuju ke puncak Bukit Tunggul, kita banyak menemukan persimpangan ya sahabat. Dan di sini pun ada tulisan yang KPGR ini. Kita akan mengambil jalur ke arah kiri. Kita terus akan naik ke atas menuju ke puncak Bukit Tunggul. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Ketika hampir menyelesaikan trek hutan pinus, kondisi cuaca mulai ekstrim, ditandai dengan tiupan angin kencang yang membuat daun dan dahan-dahan kering berjatuhan, ditambah lagi suhu udara yang sangat dingin. Cuacanya cukup ekstrim ya sahabat, dengan angin yang sangat kencang. Ini gimana kalau seandainya kita tertimpa dengan ranting-ranting patah seperti ini? Sudah sampai di pos 2 ya sahabat.
dengan ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut. Dan di sini pun kita menemukan banyak persimpangan arah yang ke kanan, arah yang ke kiri. Kita menuju menaiki jalur yang arah menuju sini ya sahabat. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan sahabat. Vegetasi tanaman mulai berubah ya sahabat. Dari rimbunnya pohon-pohon pinus yang diselingi dengan pohon-pohon kopi, sekarang kita disuguhkan di kiri kanannya itu banyak semak belukar dan pohon-pohon besar. Ayo kita lanjutkan untuk menuju ke puncak Bukit Tunggul. Pos 2, kita banyak menemukan pohon-pohon besar yang berlumut ya sahabat. Bisa kita lihat, ini merupakan vegetasi biasa di hutan purba. Setelah jalur di pos 2, kita banyak menemukan jalur penanda ya sahabat, dengan pita-pita merah seperti ini. Yang di atas juga ada, dan mungkin ke atasnya juga kita akan banyak menemukan pita-pita merah sebagai petunjuk arah menuju ke puncak Bukit Tunggul. Sudah mulai agak curam ya sahabat, jadi kita harus banyak mempergunakan akar-akar dan pohon-pohon sebagai penyangga. Di musim kemarau ya sahabat, karena bisa kita lihat ini kebayang kalau seandainya hujan, ini akan sangat becek, bahkan ini akan menjadi jalur air ya. Dan kita harus memakai sepatu yang khusus untuk trekking sih, untuk hiking. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Trek seperti ini tidak bisa dianggap sepele sahabat. Walau kemiringannya gak sampai 90 derajat, tapi tanah gembur dan licin ini akan sulit dilalui karena jalan yang lebar sehingga tidak adanya akar atau batang pohon yang dapat kita pegang.
Berbeda dengan trek yang banyak akar atau batang pohon, walau terjal sebetulnya akan mudah saja dilalui, asalkan visi kita mencukupi. Kita sudah sampai di pos 3 ya sahabat. Dengan ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut, kita perkirakan sekitar 328 meteran lagi kita akan mencapai puncak Gunung Bukit Tunggul. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Bukan hanya menjumpai jalur yang semakin terjal saja, sahabat, tapi di sini juga akan banyak menemukan pohon-pohon yang telah lama tumbang dengan permukaan yang sudah berlumut. Ini melengkapi tantangan dan keindahan ketika mendaki. Kita sudah sampai di pos 4 jalur pendakian puncak Bukit Tunggul. Dan bisa kita lihat ketinggiannya itu 2000 meter di atas permukaan laut ya sahabat. Jadi sekitar 208 meter lagi kita akan mencapai puncak Bukit Tunggul. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Bukit Tunggul. Memakan waktu hanya 10-15 menit perjalanan saja ya sahabat. Dari pos 4 menuju ke pos 5 di jalur pendakian Gunung Bukit Tunggul. Jadi ketinggiannya bisa kita lihat sekitar 2130 meter di atas permukaan laut. Dan kita akan memakan waktu sekitar 10 menitan lagi untuk mencapai puncak. Karena kalau dilihat dari ketinggiannya itu 2208 meter, ini 2130 meter di atas permukaan laut. Jadi sekitar 98 meteran lagi kita akan mencapai puncak tertinggi dari Gunung Bukit Tunggul. Ayo sahabat, kita lanjutkan perjalanannya. Bagi saya, ini pendakian yang cukup lengkap ya sahabat.
Lengkap di sini maksudnya adalah ada pada nuansa alamnya. Nuansa di awal dengan luasnya hutan pinus, nuansa tanjakan ekstrim yang licin, nuansa belantara yang lebat dan landai, serta puncak yang rimbun dan sejuk. Ketika kita sudah mau mencapai ke puncak, ditandai dengan jalur yang cukup landai ya sahabat. Dan di sebelah kanan kirinya banyak semak belukar dan pohon-pohon yang berselimutkan dengan lumut. Ayo sahabat, kita langsung lanjutkan perjalanannya. Nah, ini adalah puncak Gunung Bukit Tunggul. Walau terlihat sinar matahari terang, tapi tidak menjadi udara di sini panas ya sahabat. Cuaca dingin dan sejuk bercampur dengan sinar matahari yang mulai terik, sehingga hangat terasa di badan. Sambil menikmati alam sekitar, kami pun mengobrol santai dengan para pendaki lainnya. Lahan perkemahan di puncak Bukit Tunggul ini ya sahabat. Di antaranya di sini bisa dibangun sekitar 2 atau 3 tenda ya. Terus di lantai 2-nya sebelah sini, trap yang kedua itu bisa untuk 2 sama 3 tenda juga. Nah, untuk pas di puncak itu bisa dipakai untuk 3 atau 4 tenda ya. Dan yang pertama kali kita masuk tadi itu bisa dipakai untuk 2 tenda. Jadi cukup lumayan banyak sih tempatnya dan agak terpisah dibagi dengan 4 trap itu ya sahabat. Hampir seluruh pohon-pohon yang ada di sini itu diselimuti dengan lumut ya sahabat. Dan ini memang masuk kategori dengan pohon-pohon purba ya.
merupakan trap kedua ya sahabat dari puncak Gunung Bukit Tunggul. Jadi di tempat ini, di pelataran ini kita bisa mendirikan tenda sekitar 3 atau mungkin 4 ya. Dan kita akan coba eksplorasi untuk puncak tertinggi dari Gunung Bukit Tunggul ini. Nah, ini merupakan trap paling atas ya dari puncak Gunung Bukit Tunggul. Jadi di sini kita bisa mendirikan beberapa tenda ya, 1, 2 mungkin ya. Terus yang trap paling bawah sini, ini bisa mendirikan 2 tenda juga sahabat. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan datang ke sini dan berniat untuk bercamping atau kemah di sini. Setelah melakukan perjalanan sekitar 3 jaman, akhirnya saya sampai di puncak tertinggi dari Gunung Bukit Tunggul, yaitu sebuah gunung yang terletak di daerah Bandung Utara, tepatnya di daerah Lembang ya sahabat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.209 meter di atas permukaan laut. Dan ini merupakan gunung atau puncak paling tinggi dari rangkaian gunung yang terdapat di Bandung Utara. Kalau sahabat pernah dengar, ada Gunung Burangrang, ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Manglayang, Palasari, Sanggara, Pangparang. Ini merupakan gunung yang paling tinggi ya sahabat puncaknya. Dan Gunung Bukit Tunggul ini sangat recommended sekali sahabat untuk kita jajaki dan kita daki. Karena setelah mencapai puncak, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan dengan melihat rimbunnya pohon-pohon yang penuh atau diselimuti dengan lumut. Dengan berbagai varietas tumbuhan yang sangat alami. Karena memang gunung ini jarang didaki. Meskipun Gunung Bukit Tunggul ini jarang didaki, tapi tidak kalah mempesonanya ya sahabat keindahannya dengan gunung-gunung yang lainnya yang ada di Jawa Barat. Jadi di sini walaupun kita tidak bisa melihat landscape, pemandangan alam atau pemandangan kota Bandung, bahkan kita tidak bisa melihat samudra awan seperti biasa yang bisa kita saksikan di gunung-gunung yang lainnya, tapi di sini kita dipenuhi dengan pohon-pohon yang rimbun yang diselimuti dengan lumut-lumut. Dan ini merupakan pohon jenis hutan purba. Jika kita pernah mendaki Gunung Puntang dan Gunung Manglayang, pendakian ke puncak Bukit Tunggul ini merupakan perpaduan dari keduanya ya sahabat. Jadi di sini ketika awal pendakian kita disuguhkan dengan banyaknya atau rimbunnya pohon-pohon pinus yang diselingi dengan pohon-pohon kopi. Dan setelah mencapai pos 2, kita akan disuguhkan dengan trek yang cukup curam ya sahabat. Dan kalau misalkan mendakinya pas musim hujan, itu akan sangat becek dan bercampur dengan aliran air ya sahabat. Dan kita tidak rekomendasikan sih pendakian ke puncak Bukit Tunggul ini di waktu hujan, karena akan sangat berat perjalanannya. Ada sebuah filosofi pendakian gunung yang patut kita cermati, teladani dan amalkan ya sahabat, yaitu jangan pernah mengambil apapun selain gambar dan video. Jangan pernah meninggalkan sesuatu selain jejak. Dan jangan pernah membunuh apapun selain waktu. Nah sahabat, eksplorasi Gunung Bukit Tunggul kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan tonton juga video-video kami yang lainnya. Dukung kami terus dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol loncengnya. Terima kasih semuanya.